Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling seger kayak. Muka-muka seger semua ya. Hah? Oh, capek sekali. Habis ngapain, Mas? Keren sekali. Mencari nafkah. Luar biasa. Emang nafkah itu harus dicari ya? Gini kan, biasanya kan kalau kita mencari sesuatu kan barang yang dicari itu kan karena barang hilang ya. Jadi mencari nafkah berarti kan pertanyaannya nafkahnya hilang di mana kok dicari gitu. Sama aja mencari rezeki gitu kan. Emang rezekinya hilang kemana kok dicari? Mencari duit. Emang hilang duitnya kok dicari gitu. Gitu kan. Yang kadang ini, yang lebih aneh lagi gini. Uh, Orang mengartikan rezeki itu duit gitu ya. Itu yang jadi bulat membingungkan. Pertanyaannya kan gini, kalau ada orang yang mengartikan rezeki itu duit, dulu zaman bahala ya, ketika mata uang atau alat tukar yang sekarang kita sebut duit itu belum muncul atau belum ditemukan. Lantas apakah orang itu tidak mendapatkan rezeki? Padahal rezeki kan sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman Nabi Adam diciptakan ke bumi atau bahkan sebelum di bumi kan sudah ada rezekinya. Itu belum ada duit. Iya, belum ada duit kan. Nabi Adam mau bikin duit mau buat beli apa gitu. Kita kembali ke usul fikih gitu ya, bicara tentang fikih misalnya. Kita ngobrol baik lah, biar kalau bicara teorinya garing banget sih rasanya ya, pusing gitu. Kita ngobrol yang bikin pusing baik ya, sama aja pusing gitu. Saya ada pertanyaan gini, bicara tentang fikih sholat misalnya gitu. Apakah ketika kita sholat kemudian tanpa mengikuti petunjuk imam madhab itu kira-kira sah nggak sholatnya gitu. Misalnya ini sholatnya uh, jangan jangan takbir dulu tapi dari sujud dulu misalnya, atau sholatnya cuman berdiri tapi nggak pakai sujud gitu kayak orang sholat jenazah itu, tapi itu untuk sholat 5 waktu kira-kira sah nggak itu? Enggak. Kenapa itu nggak sah? Ya itu kan. Coba kalau Mbak Alivia gimana? Sah nggak kira-kira itu? Nggak sah. Kenapa itu? Tidak sesuai. Sebetulnya sholat itu tujuannya apa sih? Apa coba? Apa coba? Tujuan kita sholat itu apa sih? Menggugurkan kewajiban. Jadi gini, kalau sholat itu tujuannya menyembah kepada Tuhan, kata Allah lah ya. Kenapa kita harus mati-matian mengikuti uh, petunjuknya Imam Madhab itu? Itu kan sama artinya kita menyembah Imam Madhab. Gitu. Ya kan logikanya nanti ke sana nanti. Jadi begitu ketika kita terlalu mendewakan fikih, ketika kita terlalu mendewakan ilmu fikih, terutama ketika sholat, itu kan jadi kita lupa sholat itu sedang menyembah Tuhan, tapi nyatanya kan menyembahnya fikih gitu. Kalau gini,
kamu waktu sholat itu ingat Allahnya apa ingat ini rakaatnya sudah berapa gitu atau ini bahasanya sudah sah apa sudah fasih apa belum gitu ingat yang mana gitu ingatnya yang lain gitu malah ingatnya yang lain ya itu malah lebih parah ya jadi fikih itu ini sih menurut pikiran saya ya fikih itu terutama bab sholat itu dipelajari dipahami ketika kita akan melaksanakan sholat atau dalam rangka belajar untuk memahami sholat. Tapi begitu kita sudah Allahu Akbar, sudah masuk di sholat, ya jangan ingat-ingat lagi. Pokoknya nyembah Tuhan, sedang menyembah Allah sudah nggak perlu diingat lagi. Ini bacanya sah apa enggak, fasih apa enggak, sudah nggak perlu begitu. Ya itu sih pikiran saya. Ada yang lain nggak coba? Kamu kalau sholat ingatnya apa? Ingat pasarnya. Ada yang gini, dia itu misalnya golek duit orang ketemu kan ya. Golek kiter orang ketemu. Begitu sholat Allahu Akbar, oh jebule kena ngisor kasur. Kenapa bisa begitu gitu? Kenapa bisa apa namanya mengingat atau ingatnya itu malah ketika sholat bukan dicari malah nggak ketemu tapi begitu kita sholat malah ketemu gitu kenapa itu kira-kira itu bab cerita sholat itu banyak banget itu cerita apa gini saya hanya ingin bukan meracuni ya bahasa meracuni terlalu kasar lah menulari itulah ya menulari pemikiran kritis gitu sebetulnya kita sholat itu untuk apa gitu atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau menjalankan karena tidak enak sama orang atau apa gitu. Kalau teori sih jelas lah ya kalau teori, tapi kita sendiri loh pengalaman kita sholat itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Dulu zaman saya edan gitu. Kalau lihat orang sholat malah saya tertawain loh. Yes, sholat itu kan semacam perbuatan bodoh gitu loh. Jadi dia melakukan ritual yang dia nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa. Gitu. Ya, cuma sekedar ritual berdiri, ruku, sujud gitu kan. Tanpa tahu ini sejatinya sedang ngapain gitu. Waalaikumsalam, mari Mbak. Yang telat dihukum duduk. Oh, yang tidak telat juga duduk ya? Biar saya yang berdiri, Mbak. Biar saya yang berdiri. Coba kamu, menurutmu sholat itu untuk apa coba? Kita diskusi wae lah, biar apa coba? Lah ya itu kan. Jadi kalau gini kita kembali ke tadi itu loh. Allahnya di sini katakanlah ya Allah ini. Sholat di sini.
Madhab kan posisinya di sini kan. Jadi kalau selama ini kan kita sholat mengikuti aturan madhab untuk tujuannya kan menyembah kepada Allah. Gitu. Nah, seumpama dilompati begini, kira-kira boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Kalau bilang enggak, kenapa, Mbak? Kenapa? Kenapa itu? Coba kita coba sholat itu selama ini kan menyembah iya kan tujuannya menyembah Allah. Mengikuti petunjuknya Imam Madhab. Kalau kita ya Syafi'i lah. Nah, pertanyaannya kan boleh nggak? Karena tujuan sholat kan bukan menyembah madhab, tapi menyembah Allah. Boleh nggak dilewati madhabnya gitu? Kenapa nggak bisa? Iya. Berarti kalau yang tidak mengikuti madhab nggak benar. Ya zaman sebelum ada imam madhab, sahabat misalnya, itu kan sholatnya nggak ikuti imam madhab. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Zaman sebelum Imam Syafi'i lahir atau imam-imam yang madhab itu lahir, kan para sahabat lah katakanlah kan sudah sholat. Kan mereka sholatnya tidak mengikuti imam madhab, petunjuknya imam madhab. Imam madhab gitu kan. Oke. Terus gini. Tadi itu ya. Jadi ketika kita sholat, terus terlalu bergantung dengan fikih yang tadi saya sampaikan itu. Ketika kita sholat, tapi masih meragukan ini takbirnya sudah sah apa belum, ini fatihahnya sudah fasih atau belum, terus ini rakaatnya sudah 3 apa 4 gitu. Itu kan namanya orang yang sedang sholat tapi justru malah terjebak di aturan mazhab itu kan. Jadi secara tidak langsung dia tunduk di bawah aturan mazhab. Tujuan aslinya itu terlupakan jadinya gitu. Maksudnya? Ya maksud ya. Mbak Taimah maksudnya kira-kira? Gimana sih? Gimana sih? Oh lagi loading. Iya masih terisi. Misalnya di Quran itu kan tidak ada. Yang ada itu hanya perintah sholat gitu kan. Tidak ada aturan sholat itu harus 5 waktu. Tidak ada aturan sholat itu harus wudhu dulu gitu. Wudhu ada ya, membasuh itu ada ini. Tidak ada aturan misalnya subuh harus 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Itu jumlah rakaatnya kan tidak diatur itu di Quran. Kira-kira gimana ini penyelesaiannya itu? Kalau sholat itu tujuannya untuk menyembah kepada Allah, kalau kita konsisten ya dengan itu tadi pendapat bahwa sholat itu tujuannya untuk menyembah kepada Allah, berarti kan boleh sholat tanpa melalui petunjuk mazhab. Sholat tanpa melalui petunjuk mazhab itu ya gini lah. Ada orang yang
Contohnya gini, ada orang yang baru pertama masuk Islam tapi dia sudah dewasa, sudah tua gitu, baru masuk Islam. Kan begitu pertama syahadat kan sholat yang diperintahkan. Yes, pokoknya yang penting sholat gitu kan. Kalau itu boleh nggak? Kalau itu boleh ya? Kalau itu boleh. Tapi kenapa yang sudah belajar justru malah tidak boleh jadinya gitu? Itu kenapa itu? Ya, terus sekarang saya kasih tahu bahwa tujuan sholat itu kan untuk menyembah Allah itu tadi. Jadi kalau murni bahwa sholat itu menyembah Allah gitu kan, ya jangan mengikuti petunjuk mazhab gitu kan. Kira-kira kali itu boleh nggak? Iya, ya yang penting sholat. Misalnya gini, kamu kayak orang-orang itulah, orang-orang kebatinan itu. Ada yang modelnya tapa berata. Ya, loh, menurut ceritanya Sunan Kalijaga kan gitu. Dia apa namanya? Gurunya siapa ya Sunan Kalijaga yang disuruh jaga bertapa di pinggir sungai itu berapa tahun itu. Kan dia nggak ngapa-ngapain, cuman bertapa saja. Sholatnya begitu. Ada lagi yang model sholatnya, kalau nabi-nabi zaman dahulu sholatnya cuma berdiri, ada yang cuma berdiri, ada yang cuma ruku, ada yang sholatnya cuma sujud, kayak gitu. Justru kalau kita ikuti pelajaran zaman dahulu malah enak gitu, sholat itu cuma berdiri, cuma duduk. Kalau justru ketika kita belajar fikih lewat petunjuk Imam Mazhab jadi ruwet gitu kan. Harus ada wudhu dulu, wudhu pun harus pakai air mutlak. Kalau nggak ada air mutlak dianggap tidak sah. Sudah ada air mutlak pun jangan sampai mustakmal airnya gitu. Oh, ribet banget itu. Aturannya banyak gitu. Jadi kadang hanya untuk apa namanya mengejar itu kan waktunya sudah 5 menit sendiri kan dari mulai wudhu. Belum jalannya ke kalau tempat wudhunya jauh gitu kan. Itu kira-kira nggak sah ya, nggak boleh ya kalau kita sholat nggak pakai petunjuk mazhab nggak boleh ya. Menurut keyakinan kita nggak boleh bahasa. Saya tidak sedang membicarakan keyakinan ya, kita sedang menganalisa saja gitu. Menurut petunjuk, menurut pikiran gitu, kira-kira atau menurut nalar gitu. Kira-kira boleh nggak gitu ya, sholat tapi tanpa mengikuti petunjuk mazhab. Gitu. Itu kalau iman gitu kan tadi kan jawaban. Terus iman itu apa gitu? Iman itu apa iman? Kalau kita misalnya ini, kalau di Mu'tazilah, iman itu cuma pengetahuan, makrifat. Gitu. Kalau di Mu'tazilah iman itu kan cuma mengetahui. Itu mengetahui. Iya, mengetahui adanya Allah lah. Kalau di iya kan, kalau di Asy'ariyah itu Imam Asy'ari iman itu ada 3.
Satu, mengucapkan, membenarkan dulu ya, membenarkan. Dua, mengucapkan. Tiga, menjalankan, melakukan. Kan komponennya tiga. Itu yang bahasa Arabnya. Masih inget nggak ini mata kuliah ilmu kalam dulu itu semester 1? Masih inget nggak? Lupa-lupa. Dulu nggak paham, sekarang lupa ya. Kalau di Mu'tazilah, iman itu mengetahui. Hanya mengetahui adanya Allah, titik. Sudah. Beres. Tapi kalau di Asy'ariyah itu, iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, berarti dia mengucapkan syahadat. Kemudian melakukannya dengan anggota badan. Melakukan sholat, melakukan ibadah, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, misalnya ini. Itu yang misalnya, iman itu mengucapkan dengan lisan. Nah pertanyaannya, orang bisu yang dia nggak bisa ngomong, dia dikatakan beriman nggak kira-kira? Coba-coba, itu orang bisu itu beriman nggak itu kira-kira? Loh, itu nggak sesuai. Kalau ini loh, dia nggak bisa mengucapkan kok. Kalau orang gila malah lebih parah lagi kan? Malah lebih parah lagi kalau orang gila. Kalau orang tuli kan gini, loh, yang disyaratkan atau yang ditekankan oleh Imam dari Asy'ariyah kan membenarkan dengan hati, iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan anggota badan gitu. Justru pertanyaannya kalau orang yang buntung tapi semuanya loh, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, misal. Itu kan dia nggak bisa melakukan dengan anggota badannya, wong dia nggak punya anggota badan. Nanti ada yang iman itu hanya mengucapkan gitu ya. Di Murji'ah kalau nggak salah ya, ada aliran Murji'ah yang iman itu hanya mengucapkan syahadat. Ada yang iman itu ya itu harus melakukan juga. Makanya di Asy'ariyah itu kan menggabungkan teori-teori iman dari zaman dahulu. Makanya ada 3 komponen itu. Iman itu mengucapkan dengan membenarkan dulu dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membenarkan dengan melakukan dengan anggota badan. Yaitu pertanyaannya, orang bisu berarti kan dia imannya nggak sempurna gitu, dia nggak bisa mengucapkan kok. Lah itu, ini yang saya kadang ada beberapa bagian yang saya bertanya-tanya gitu loh, berkaitan dengan iman, konsep iman itu. Jika iman itu harus detail begitu, harus syaratnya ada 3, harus membenarkan, terus mengucapkan, terus melakukan. Ya kan kasihan orang-orang yang itu tadi, orang yang bisu. Dia tidak bisa mengucapkan. Tidak bisa mengucapkan syahadat. Orang yang tidak punya anggota badan, dia kan nggak bisa melakukan. Sholat nggak bisa. Terus satu lagi ini loh, kan itunya kan membenarkan. Terus kenapa di sini menjadi keyakinan gitu loh? Itu perbedaannya, perpindahannya di mana gitu? Apakah yang namanya membenarkan itu keyakinan? Membenarkan itu gimana sih? Membenarkan dan meyakini itu sama nggak? Istilah membenarkan dan meyakini itu sama nggak? Artinya? Iya kan?
Terus kenapa iman jadi meyakini gitu, menjadi keyakinan? Itu perbedaannya di mana gitu loh. Kalau kita kaji di Imam Asy'ari itu kan begitu nanti. Asy'ariyah itu ya. Membenarkan dengan hati, iya benar. Terus mengucapkan dengan lisan dan melakukan anggota badan. Tapi sampai hari ini di kita iman itu jadi keyakinan gitu. Pindahnya di mana gitu loh. Kalau keyakinan gimana coba? Keyakinan itu pokoknya yakin gitu kan. Gimana? Keyakinan itu gimana maksudnya? Keyakinan itu kan apa coba? Keyakinan itu apa coba? Yakin itu apa? Definisi yakin apa kalau di Google? Percaya. Percaya berarti apa? Tidak ragu. Iya kan? Percaya itu tidak ragu. Masalahnya gini, ada orang yang baru bisa percaya kalau dia tahu atau dia melihat sendiri baru bisa percaya. Memang ada orang yang apa namanya diajari dia langsung pokoknya gurunya yang ngajari ya dia percaya gitu. Jadi ada beberapa tipe orang yang minimal dua lah kita sebut ya. Ada orang yang pokoknya yang penting kalau Kiai Anu yang mengajarkan saya membenarkan pasti benar itu kan. Percaya gitu. Tapi ada orang yang pokoknya sepupunya mengatakan kalau saya tidak langsung melihat sendiri saya nggak percaya gitu. Kamu tipe yang mana? Dua-duanya. Tergantung konteksnya. Terus kalau tentang Allah gitu, adanya Allah gitu. Kalau bicara tentang adanya Allah, jadi imanmu itu yang tadi itu untuk mengimani adanya Allah itu kamu model yang asal percaya atau harus melihat dulu baru percaya gitu. Ngarah aman gitu ya. Gimana sih? Yang penting aman lah. Saya ngarah apa sebenarnya? Saya mau ikut yang aman saja lah ya. Asal yang penting saya percaya gitu. Tapi masalahnya nggak konsisten. Gitu kan. Katanya percaya, tapi sholatnya rasa-rasen gitu. Siapa itu? Nah, ya kan? Iya kan? Masalahnya begitu, makanya jadi saya bertanya gitu. Kadang kita itu nggak konsisten bilangnya percaya, tapi disuruh sholat males. Dan macam-macam lah, banyak gitu. Lah ya gitu kan, pertanyaannya kan itu, apa harus lihat dulu baru yakin gitu. Loh di pelajaran tasawuf kan ada makom kesana yang orang bisa melihat Tuhan gitu kan. Ada kan? Di tasawuf kan dibahas kemarin. Apakah harus begitu dulu baru iman gitu? Gimana sih? Makanya itu kan. Yang penting itu konsisten sih. Kalau meyakini, pokoknya kalau asal Kiai A yang mengucapkan atau yang mengajari, terus saya membenarkan, saya percaya gitu. Tapi masalahnya tidak konsisten itu. Harusnya kan konsisten. Oh iya. Karena saya mendengar Kiai A yang menyampaikan dan saya membenarkan, berarti kan harus konsisten gitu. Itu nanti sama kayak ada orang yang dia menganggap riba itu haram atau bank ya, bunga bank itu riba dan riba itu haram. Tapi dia pakai ATM gitu. Lah ya makanya itu kan nggak konsisten.
Lah ya kan nggak konsisten itu namanya. Gimana sih katanya menganggap bank itu haram. Iya benar, bunga bank itu riba, riba itu haram, tapi menggunakan ATM. Itu kan nggak konsisten namanya. Jadi kalau yang konsisten ini kan kalau mengikuti pendapat bahwa bunga bank itu riba, riba itu haram, ya jangan pakai ATM. Makanya apa? Ya terserah. Kalau pakai syariah, sebetulnya sih mirip-mirip sih. Saya gini, bank syariah di Indonesia itu menurut saya itu omong kosong loh. Kalau kata guru saya sih, bagaikan bayi yang baru lahir. Apa? Bagaikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Lah iya kan. Jadi kalau kita katakan benar-benar 100% kayaknya Enggak kan? Lah iya. bahkan bayi baru lahir. Makanya itu. Jadi kalau menurut saya sih, ya jangan ikuti pendapat yang bank itu haram gitu. Kan ada pendapat ulama yang bank itu boleh itu, tidak haram. Dan dari situ kemudian kita boleh menggunakan ATM. Jadi kan pertanyaannya kalau menganggap bahwa bank itu riba, bunga bank itu riba, riba itu haram, kemudian dia menggunakan ATM. Nah terus duitnya haram juga dong gitu. Masalahnya begitu nanti urutannya. Bank syariah misalnya. Kalau konsep syariah, bank syariah yang ideal itu kan sumber dananya itu dari Baitul Mal itu. Sumber dananya itu dari Baitul Mal, dihutangkan kepada orang ketika dia tidak bisa mengembalikan, ya nanti diikhlaskan gitu kan. Ada aturannya begitulah kurang lebihnya gitu. Tapi kalau bank syariah yang di Indonesia itu kan modalnya dari Bank Indonesia, modalnya dari bank konvensional itu. Jadi ada kewajiban untuk mengembalikan modal. Ya kan jadi aneh gitu loh. Itu kalau bank syariah di Indonesia. Jadi tadi kesimpulannya gimana? Sholat nggak boleh ya? Kalau melompati imam mazhab nggak boleh ya? Lah terus itu tadi orang-orang yang hidup sebelum imam mazhab muncul itu sholatnya sah nggak berarti? Nggak tahu nih. Halo gimana sih? Nggak konsisten kalian gimana sih? Apa zaman dahulu, zaman sahabat nggak ada orang awam. Sahabat juga ada yang awam juga kok. Sahabat yang ketemu Nabi hanya sekali, kemudian dia mengucapkan syahadat gitu, terus kemudian dia balik ke kampungnya. Kan dia nggak sempat ngaji. Dia kan juga orang awam juga. Gitu. Puyangan, bagus. Harus puyeng dulu kalian biar paham. Sahabat juga nggak semuanya ulama, enggak, ada yang orang awam juga. Orang-orang itu sahabat-sahabat yang disebut sahabat ulama, katakanlah ulama atau dalam bahasa kita wali gitu ya, ulama khos gitu. Itu kan sahabat-sahabat yang ring satu. Ya katakanlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan. Dan orang-orang yang sering disebut namanya. Kalau orang-orang yang dari suku luar atau dari padang pasir, orang-orang yang hidup di tengah padang pasir, suku terluar atau ya Badui, kemudian dia datang ketemu Nabi hanya sekali, kemudian syahadat, dia pulang lagi dan nggak sempat ngaji, itu kan ya awam juga itu.
Terus dia kan sholatnya nggak ikut imam madhab itu. Iya kan? Iya nggak? Iya nggak sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana coba? Gimana coba? Jadi, Jadi gimana coba? Jadi gimana coba? Gimana coba? Jadi nanti sholat itu ada dua ya. Kalau menurut hasil kesimpulan saya, ada dua pendekatan. Pertama yang hakikat, dua itu yang syariat ya. Jadi kalau pendekatan sholat, pendekatan hakikat itu ya harus gitu. Sholatnya harus melompat gitu. Kalau hakikat tuh. Tapi kalau syariatnya ya tetap, kalau syariatnya kita tetap harus, karena kita hidup di akhir, karena kita hidup di jauh apa namanya, di apa era yang sangat jauh dari Nabi, kita tidak bisa ketemu langsung dengan Nabi. Syariatnya sholat, kita harus ya minimal mengikuti petunjuk imam mazhab lah ya, entah mazhab yang manapun. Apa Mbak? Kenapa? kenapa bro? Jadi kalau yang dilakukan contoh dari apa Sunan Kalijaga misalnya, itu kan sholat sholat tapi hakikat itu. Jadi dia sholatnya hanya bertapa di pinggir sungai berapa tahun itu? Kayak ya bertahun-tahun lah ya. Ada yang model sholatnya itu cuman pikiran misalnya. Ada yang model sholatnya cuman apa semedi atau iya, tadi kan pendekatan sholat itu ada dua ya. Ada yang hakikat dan syariat gitu kan. Hakikat dan syariat. Kalau yang hakikat itu kan sholatnya begitu melompat, nggak ngikuti petunjuk madhab. Iya, nggak pakai bacaan. Hakikat kok. Iya, menghadap kepada Tuhan, pada Allah gitu, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Iya. Iya, sholatnya hakikat. Ya itu kan kalau kita bicara syariat. Ini iya. Ya sebetulnya tidak ma'rifat maupun ma'rifat ya sama sih. Loh kenapa nggak boleh? Loh, ya gini, hakikat itu kan gini, perasaan ketika sholat ya, hakikat sholat itu perasaan kita bertemu atau menyatu atau connect lah ya bahasa kitanya dengan Tuhan itu. Itu kalau yang orang berkata-kata katanya ada salah ucapan berubah jadi apa itu ya sih? Misalnya ada cerita ya ada benarnya ada tidaknya. Kalau ceritanya di sinetron ya bohongan. Tapi kalau ceritanya cerita orang zaman dahulu ya benar. Jadi kalau di yang model-model tasawuf, apalagi ya orang-orang kebatinan, itu kan modelnya hakikat itu. Sholatnya pakai hakikat.
Tapi kalau orang-orang yang modelnya pakai fikih itu kan orang-orang syariat ya. Syariat itu fikih itu ilmu syariat ya, ilmu luar, ilmu rasional, ilmu rasional. Ya kalau di kita kan dipakai dua-duanya. Dipakai dua-duanya. Jadi sholat itu ya mengikuti petunjuk itu, petunjuk mazhab. Tapi juga hakikatnya harus kena. Jangan sampai kita sholat apa namanya tadi itu loh yang saya sampaikan itu apa terbebani oleh petunjuknya imam mazhab gitu. Ketika misalnya kan gini, kita wudhu, ini airnya mustakmal apa enggak gitu kan, itu kan begitu, jadi was-was itu. Terus kita, kenapa mbak? Iya itu penyakit. Was-was itu penyakit. Was-was itu kan ragu. Yang namanya ragu kan bukan yakin. Iya tadi itu kan. Iya kan. Iya itu. Iya. Kerumunan tak imah. Oh ya. Oh ya. Yakin itu tidak ragu. Ya, jadi kalau ragu ya tidak yakin. Iya. Jadi kalau orang ngakunya iman tapi masih ragu, kan berarti iya bohong berarti itu. Contohnya lagi misalnya gini, rezeki tadi kan kaitannya, itu kan sudah diatur kan, sudah diatur oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakunya beriman, tapi masih mikir, aduh aku ngasih mangan apa ya? Jangan. Lah itu kan berarti katanya yakin tapi masih ragu. Terus gimana itu nggak konsisten gitu? Lah. Ini kan namanya nggak konsisten itu. Kalau tanya, Kenapa? kalau iman itu kan yakin ya. Iya. Kalau berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua iman itu yakin, tapi yakin itu juga bisa jadi tidak iman. Bisa nggak apa gitu? Ya. Tergantung apa yang diyakini sih. Iya kan, harusnya kan nggak Iya sih. semua iman itu yakin. Tapi kalau Kalau iman rasa yakin, ya. nggak semua iman kan. Kamu yakin nggak ini spidol? Yakin. Saya ragu-ragu. Enggak ya. Itu kan karena bagi kita ya. Jadi gini, kalau ini tadi nanti nyambungnya gini. Apa mbak hakikat? Ini gimana tadi? Anda itu terlihat. Anda itu terlihat. Anda terlihat. Kalau yang tidak terlihat, Aurat. Tidak boleh. Tidak boleh. Bukan itu tidak terlihat. iman kepada Allah berarti kan yakin Allah itu ada. Berarti kan itu harus konsisten. Kalau sudah yakin Allah itu ada, berarti harus jangan bimbang besok saya mau jadi apa, terus saya besok makan apa. Berarti kan harus jangan bimbang karena sudah yakin. Lah itu kan. Bisa Berarti kan yakinnya gimana coba? Kan yakinnya itu masih dipertanyakan. Katanya yakin kepada Allah, tapi masih bimbang.
masih ragu. Besok makan apa? Besok belajar lagi gimana? Iya. Berarti kan bohong itu. Mengaku beriman tapi bohong itu. Manusia itu nggak? Ya semuanya manusiawi. Orang yang ragu-ragu ya manusiawi, orang yang yakin ya manusiawi. Hanya beda tingkatan itu baik kan. Makanya tadi itu ada orang yang untuk sampai pada yakin dia cukup itu tadi. Pokoknya kalau Kanjeng Nabi seperti Abu Bakar itu. Pokoknya kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan saya yakin itu pasti benar. Tapi ada yang modelnya harus membuktikan sendiri. Saya baru yakin kalau saya bisa membuktikan sendiri. Oh, mandal. Yakin. Yakin adanya Allah kalau baru bisa membuktikan sendiri. Gitu. Dan kalau bicara ilmu kalam, kan pembuktiannya tidak pakai beda dengan tasawuf ya. Kalau di tasawuf kan pembuktiannya itu tadi melihat Tuhan itu ya musyahadah itu. Kalau di ilmu kalam kan enggak pakainya argumentasi itu tadi dalil-dalil penciptaan, dalil rasional maksudnya bukan dalil akli, bukan dalil Quran. Setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Kursi ada yang menciptakan. Terus bumi, adanya bumi pasti ada yang menciptakan. Itu sampai ke sana kan. Itu dalil-dalil untuk pembuktian adanya Tuhan. Jadi setiap kita itu harus idealnya sih punya argumentasi sendiri untuk membuktikan Tuhan itu ada gitu. Ya kalau kamu nggak bisa membuktikan sendiri, kamu akan terjebak di dalam itu tadi keraguan gitu. Yang ngakunya beriman tapi masih ragu-ragu. Gitu. Katanya Tuhan itu ada, tapi masih ragu-ragu. Besok saya makan apa ya? Gitu. Besok saya jadi apa ya? Gitu. Itu kan namanya masih ragu-ragu. Iya iya kan. Kalau namanya ragu-ragu kan berarti tidak yakin. Kalau tadi yakin itu iman, berarti yang ragu-ragu berarti kan tidak iman. Padahal ngakunya iman. Gimana sih? Aduh. Jadi sholat yang hakikat itu justru kalau sholat model hakikat atau yang pendekatan hakikat itu justru ketika saya sholat mengikuti si anu gitu itu menjadi salah karena kan harus langsung gitu. Tapi di perasaan kita atau hakikat kan perasaan ya, perasaan di hati. Contoh sederhananya gimana ya? Hakikat jadi gini, hakikat di filsafat dengan hakikat di tasawuf beda. Kalau hakikat di filsafat kan esensi dari sesuatu ya kan, hakikat pengertiannya begitu. Tapi kalau hakikat di tasawuf kan perasaan. Jadi itu rasa-rasa. Kita merasakan enaknya makanan, itu hakikat. Kita merasakan pedesnya sambel, itu kan hakikat itu. Emang kamu bisa melihat sambel, oh kalau sambel yang merah begini berarti pedas, tapi kalau yang merahnya begini nggak pedas, kan nggak bisa begitu. Untuk mengetahui sambal itu pedas kan harus pakai hakikat itu dirasakan.
di teologi ada yang nyeleneh gitu. Jika sambal itu pedas, jika untuk mengetahui sambal itu pedas, kan untuk mengetahui sambal itu pedas kan harus dijilat kan, harus dicicipi. Pertanyaannya adalah Tuhan tahu nggak sambal itu pedas? Gitu. Kan harus mencicipi dulu, berarti Tuhan sudah mencicipi dong. Oh beda ya, oh, beda ya. Dia protes. itu, itu ada pembahasan begitu itu. Kalau di argumentasinya Ibnu Rus itu beda. Jadi pengetahuan manusia itu akibat, tapi kalau pengetahuannya Tuhan itu sebabnya. Kalau manusia itu mengetahui kan terlambat. Manusia itu mengetahuinya terlambat. Dia harus mencoba dulu baru mengetahui. Tapi kalau Tuhan kan kebalikannya. Karena Tuhan tahu kemudian menjadi ada bahwa sambal itu pedas gitu. Itu sih penjelasannya Ibu Rose. Kamu nggak harus sepakat, boleh tidak sepakat. Itu kan pendapat. Yeah. Itu juga seumpama Tuhan tidak tahu pedasnya sambal pun kita tidak bisa membuktikan. Kalau seumpama Tuhan tahu sambal itu pedas, kita juga tidak bisa membuktikan. Karena itu kan hanya analisa pikiran dong kan, tanpa pernah tahu realitas yang sebenarnya bagaimana. Itu nanti sama dengan pertanyaan ini. Jika Tuhan itu maha kuasa, kira-kira mampu nggak Tuhan membuat batu yang begitu besarnya sampai dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Gitu. Nggak bisa. Ya, jadi kalau Tuhan nggak bisa buatnya, tapi nggak bisa ngangkatnya, itu kan paradok. Kalau Tuhan nggak bisa ngangkat, berarti kan Dia tidak maha kuasa. Tapi kalau dikatakan pasti bisa mengangkatnya, itu berarti Tuhan tidak bisa membuatnya gitu loh. Itu paradok namanya. Jadi Tuhan itu kalau punya sifat dua, maha pencipta dan maha kuasa gitu kan. Jadi dua istilah ini ditarungkan gitu loh. Bisa nggak Tuhan menciptakan tuh batu yang begitu besar sampai Tuhan sendiri tidak mampu mengangkatnya gitu loh. Dua sifat yang ditarungkan gitu loh. Kamu cinta tapi juga benci. Bisa nggak dalam satu waktu kamu benci tapi sekaligus cinta gitu? Kalau itu bisa ya. Kalau itu bisa. Kalau itu bisa ya. Iya, karena tipis ya. Lih, nanya. Nah, cinta itu hakikat bener itu. Cinta itu hakikat itu. Kalau kalian tidak tahu hakikat ya cinta itu. Cinta itu hakikat. Jadi orang-orang yang kita sebut sebagai ahli hakikat itu kan pengetahuannya lewat hakikat, lewat rasa itu, kayak cinta itulah. Tahu-tahu muncul begitu saja tanpa kita sadari, tahu-tahu muncul. Beda kalau pengetahuan rasional kan melalui proses. Kita melihat dulu, oh baru paham. Atau tadi kasus sambal kita harus mencicipi dulu, baru paham. Oh ternyata ini pedas. Kalau hakikat kan nggak begitu. Tapi lewatnya rasa. Itu sama nanti ketika bicara sholat tapi hakikat, itu lewatnya rasa. Ketika kita sholat merasakan, misalnya gini, ketika kamu sholat,
kamu bisa merasakan betul-betul sedang berhadapan dengan yang maha kuasa. Bukan mati, berhadapan itu bukan hanya mati, malah bisa jadi mati itu nggak berhadapan malah. Itu namanya hakikat. Salat tapi hakikat. Kamu sholat tapi betul-betul merasakan sedang berhadapan. Itu namanya hakikat. Kalau sudah di situ, sudah sampai tahapan itu, sudah nggak ingat lagi, ini saya rokaatnya sudah berapa, ini tadi fatihahnya lengkap apa enggak, sudah nggak ingat begitu. Tapi kalau tahapannya masih, apalagi sholatnya makmum lagi ya, dan imamnya orang imamnya di masa fatihah orang fasih gitu. Itu nggak tahu lah itu tingkatan yang mana itu. Begitu pusingan, emang enak. Agama itu pusing memang, banyak hal yang tidak rasional itu, banyak hal yang bulat. Ya tapi kalau kamu mau mikir sih, pusing itu bukti kalau kamu mikir. Kalau kamu nggak pusing, apa? Pusing itu bukti bahwa kita itu mikir. Berarti kalau kita nggak mikir kan nggak pusing. Iya nggak? Sama nggak? Apa beda? Kalau kamu kalau nggak tahu, saya belum pernah gila. Coba nanya Mas, coba. Kamu sudah pernah? Gejala Pak, baru gejala. Oh, baru gejala. Terus yang bulat lagi misalnya gini, apa? Bahagia dan susah itu kan, jadi orang bahagia kan tertawa atau senyum ya, orang susah itu menangis. Tapi kalau orang bahagia yang kelewat itu kan nangis. Terus orang yang susah kelewat itu kan tertawa malah. Pernah nggak kamu saking susahnya sampai tertawa gitu? Ya gitu kan. Itu karena berarti susahnya sudah terlewat itu. Kenapa? Lah iya, melampaui batas susahnya sampai dia sampai tertawa. Ya kalau tertawanya cuman sebentar ya enggak, tapi kalau tertawanya berhari-hari ya. Orang susah juga begitu kan, susah apa? Orang bahagia itu tertawa, tapi bahagia yang sudah melampaui itu nangis. Saking senangnya sampai nangis gitu. Iya, tangisan bahagia. Jadi kalau kita lihat orang nangis kayak gitu ya, terus pertanyaannya kan dia nangis bahagia apa nangis susah gitu. Positif susah ya. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Sebetulnya ini lebih ke nalar berpikir ya. Usul ya sebetulnya filosofi usul fikih sih kalau menurut saya gitu. Karena usul fikih yang itu tadi kan Allah itu teorinya banyak itu di Google banyak.
Di AI kamu tinggal buka, browsing, selesai kan. Kalau yang pemahaman begini kan tidak diajarkan di AI gitu. Justru yang penting itu yang begini. Eh, berpikir sesuai dengan apa namanya? Bahasa anunya ya berpikir dengan apa? Otentik gitu loh, sesuai dengan pikiran sendiri gitu. Atau mencari pembuktian atau mencari pemahaman yang otentik untuk diri kita sendiri. Justru yang penting itu yang ini. Jadi kita beragama itu tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan gitu loh. Tapi betul-betul menjiwai atau betul-betul memahami saya beragama itu hakikatnya apa atau sejatinya apa. Saya sholat itu maksudnya apa. Itu betul-betul memahami sampai ke sana. Kalau tidak paham, ya selamanya akan terjebak di ritual, rutinitas, ikut-ikutan, begitu. Justru yang dasarnya dasar kan di sini, dasarnya fikih kan ini. Kalau yang usul fikih yang ada di RPS itu kan hanya teori, teori usul fikih. Nah iya kan, itu kan yang di RPS teori usul fikih. Yang kayak gini nih yang usulnya, usul kan dasar ya, dasar itu. Dasarnya kita beragama ya kayak gini.